Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Suci Melati Retaningrum, Siti Afiyah, dan Nafiza Zahra. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila dalam Sistem Etika. Baiklah, di dalam judul ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian dari etika. Yang kedua, aliran etika. Yang ketiga, beretika pada Pancasila. Dan yang keempat, Pancasila sebagai solusi persoalan. Baiklah, masuki penjelasan pertama, yaitu pengertian etika. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun kepada masyarakat, menurut Bertens 2007. Ada juga 3 arti etika sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang akhlak dan kewajiban moral dan hak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori. Yang kedua, filsafat. Yang ketiga, fungsi. Dan keempat, pendekatan. Etika menurut teori itu menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Menurut filsafat, etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik dan buruk. Dan menurut fungsi, etika berfungsi mengatur sikap seseorang kepada orang lain. Dan menurut pendekatan etika dilakukan dengan menonjolkan unsur etika. Dan masuki penjelasan yang kedua, yaitu beretika pada Pancasila, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Suci, yakni aliran etika. Aliran besar etika dalam kajian etika dikenal dengan 3 teori atau aliran besar, yaitu deontologi, teleologi, dan keutamaan. Yang pertama adalah aliran etika deontologi menurut Immanuel Kant. Etika deontologi ini memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika ini tidak mempersonalkan akibat dari tindakan tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa etika deontologi ini dinilai berdasarkan kewajiban dan dianggap benar atau salah berdasarkan proses, bukan hasil atau dampaknya. Seperti contoh, mahasiswa mempunyai tugas. Mahasiswa itu benar jika mahasiswa tersebut mengerjakan tugas, dan mahasiswa itu salah jika mahasiswa tersebut tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah etika teleologi. Etika teleologi menurut Christian Wolff, yakni berbalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut. Jadi bisa disimpulkan, etika teologi ini etika yang bisa dikatakan baik berdasarkan tujuan dari perbuatan tersebut. Etika teleologi ini bersifat situasional, berakibat baik meskipun harus melanggar kewajiban atau norma yang ada. Seperti contoh, orang yang mencuri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Orang tersebut benar jika orang tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya dan memberi ke orang yang kurang mampu. Dan pencuri itu dianggap salah jika orang tersebut mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah etika keutamaan menurut Virtue. Etika ini tidak mempersonalkan akibat suatu tindakan, tidak juga berdasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakternya. Jadi bisa disimpulkan bahwa etika keutamaan ini dinilai dari watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah
laku baik secara normal, memandang sikap atau akhlak seseorang. Seperti contoh, orang yang jujur dan berperilaku sopan. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab selanjutnya yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Siti Afia. Subbab berikutnya adalah beretika pada Pancasila. Nah, penjelasan sebelumnya, beretika pada Pancasila itu ada 3 aliran besar, yaitu deontologi, teologi, dan etika keutamaan. Yang pertama, deontologi. Deontologi yaitu Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Contoh dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara itu seperti apa? Seperti halnya kewajiban moral sebagai manifestasi dari hukum moral adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam setiap diri manusia yang bersifat universal. Manusia dalam dirinya secara kategori sudah dibekali pemahaman tentang suatu tindakan itu baik atau buruk, dan keharusan untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan harus dilakukan sebagai perintah tanpa syarat. Etika deontologi menekankan bahwa kebijakan atau tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan. Kemudian berikutnya adalah teologi. Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Jadi Pancasila itu dia mengandung dari sebagian atau banyaknya tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Etika teologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, ketika dihadapkan pada 2 atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban, nilai norma, dan lain-lain. Etika yang ketiga yaitu etika keutamaan. Pancasila tetap bersumber pada etika kebijakan. Nah, subbab yang keempat, yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai solusi. Penjelasan Pancasila sebagai solusi itu terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Adapun makna dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu memuat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian memuat asas politik negara, yaitu negara berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Kemudian membuat ketentuan akan diadakannya Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir yaitu memuat dasar negara, yaitu Pancasila.